Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 121230048 dari kelas Infrastruktur Data Spasial RB. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas infrastruktur data spasial mengenai apa itu IDS, bagaimana geoportal menjadi pendukung perkembangan IDS, dan yang terakhir, tutorial membuat geoportal menggunakan perangkat lunak GeoNode melalui Windows Subsystem for Linux atau WSL dan Ubuntu. Berikut definisi IDS. Infrastruktur data spasial atau biasa disebut IDS berawal dari kehendak untuk mengurangi duplikasi pekerjaan pemetaan dari berbagai sektor, menjadi pekerjaan yang bersifat kolaboratif dengan mengedepankan sinergitas dari masing-masing sektor yang memproduksi data geospasial dalam hal pengumpulan data dan pemanfaatannya secara bersama. Selanjutnya, geoportal. Penerapan IDS di berbagai negara selain ditandai dengan dibangunnya berbagai geoportal, juga ditandai ditulisnya penelitian yang mendokumentasikan pembangunan geoportal. Geoportal adalah implementasi IDS yang memanfaatkan teknologi web. Geoportal tidak hanya menyediakan produk dari suatu sumber, namun melibatkan sumber-sumber yang tersedia dan memfasilitasi fungsi pencarian dan sekaligus aksesnya. Dengan artian, geoportal digunakan sebagai media penyimpanan dan sharing data spasial untuk memudahkan berbagi pakai data dan data yang terinteroperabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tutorial tahapan membuat geoportal melalui perangkat lunak GeoNode. Di sini saya akan menjelaskan tahapan instalasi Windows Subsystem for Linux dan Ubuntu hingga tahapan install Docker dan GeoNode. Baik, yang pertama, tahapan instalasi WSL atau Windows Subsystem for Linux dan Ubuntu. Langkah pertama, bukalah Windows PowerShell untuk melakukan instalasi Ubuntu versi 22.04 dengan cara yang pertama memasukkan script WSL strip set default strip version 2. Kemudian jika sudah, masukkan script WSL strip list strip online. Kemudian yang ketiga, masukkan script WSL spasi strip install spasi strip D Ubuntu strip 22.04. Kemudian jika proses sudah selesai dan sudah berhasil, lakukan restart pada laptop. Kemudian setelah dilakukan restart akan muncul CMD baru secara otomatis yang berisikan script baru bahwa sudah terinstall Ubuntu 22.04 seperti pada gambar berikut ini. Kemudian tahapan selanjutnya adalah membuat username dan password. Di sini kita masukkan username yang sesuai yang kita inginkan. Saya di sini memakai username dengan nama saya dan ujung NIM saya, yaitu Fitriani48. Dan kemudian memasukkan password. Di sini password memang tidak terdeteksi, namun sudah terinput. Kemudian enter. Jika sudah sukses, maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian jika sudah selesai terinstall Ubuntu, kita bisa lakukan search aplikasi Ubuntu. Nah, di sini karena sudah terinstall, maka dia akan muncul. Baik, selanjutnya setelah dilakukan proses restart laptop, kemudian akan muncul secara otomatis CMD baru yang berisikan informasi bahwa Ubuntu yang sudah kita install sesuai versinya sudah terinstall. Kemudian tahapan selanjutnya membuat username dan password. Di sini bebas ingin menggunakan username apa. Kemudian di sini password memang tidak terdeteksi, namun sudah saya input. Kemudian jika sudah, klik enter, maka akan ada bacaan installation successful. Kemudian
masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu memasukkan perintah untuk mengatur Docker untuk Ubuntu versi 22.04. Yang pertama, perintah sudo add strip apt strip repository universe. Kemudian klik enter, maka prosesnya akan seperti ini. Tunggu hingga selesai sampai terdapat bacaan reading package list down. Kemudian yang kedua, masukkan perintah sudo apt strip get update strip y. Kemudian tunggu hingga ada tulisan reading package list down. Kemudian selanjutnya script yang ketiga, sudo apt strip get install strip y git strip core git strip build package dev helper descript python 3 seperti di bawah ini. Kemudian enter dan tunggu proses hingga selesai. Proses bagian ini memang cukup panjang. Tunggu saja sampai selesai hingga terdapat tulisan reading package list down. Nah, kemudian jika sudah, masukkan script yang keempat, yaitu sudo apt strip get install strip y atau script di bawah ini untuk membuat transport package yang akan kita gunakan nantinya di GeoNote. Kemudian enter, maka prosesnya akan seperti ini. Tunggu hingga selesai. Kemudian masukkan perintah baru, yaitu di mana perintah ini digunakan untuk menambahkan Docker repository dan package. Yang pertama, sudo mkdir strip p garing etc garing apt garing keyrings. Kedua dan seterusnya seperti pada layar monitor ini, sampai yang terakhir perintah echo dev arch ini. Kemudian enter. Kemudian masukkan lagi perintah sudo apt strip get update strip y untuk mengupdate package yang ada pada Docker. Kemudian jika sudah, masukkan perintah sudo apt strip get install strip y docker c untuk menginstal file Docker. Kemudian enter, maka prosesnya akan seperti ini. Tunggu hingga selesai. Kemudian masuk ke perintah sudo apt auto remove strip purge. Kemudian enter. Jika sudah, masukkan perintah baru, yaitu sudo usermod strip ag docker user su user. Kemudian enter dan masukkan password. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat project kita, di mana dengan memasukkan perintah git clone https://github.com/geonote-project.git. Kemudian enter. Kemudian akan berjalan seperti ini. Lalu kemudian untuk mengeceknya, ketik ls. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam
eh, aplikasi GeoNote ini sudah ada project kita, yaitu GeoNote Project. Nah, kemudian masukkan script cd GeoNote Project. Kemudian masukkan script git checkout strip B 4.2.2. Kemudian masukkan script baru lagi, yaitu search strip USR strip share strip virtual lenvwrapper virtual lenvwrapper.sh. Kemudian masukkan script baru lagi, yaitu mk virtual lenv strip python sama dengan _usr bin python 3 my geonote. Kemudian enter, maka akan berjalan seperti ini. Nah, kemudian masuk lagi ke script baru, yaitu pip install Django sama dengan 3.2.13. Kemudian enter. Nah, di sini adalah proses downloading Django yang dimana akan berjalan juga pada GeoNote nantinya. Nah, kemudian jika sudah selesai, masuk ke kita akan keluar dari project GeoNote ini. Project GeoNote yang sudah kita buat ini dengan cara masukkan perintah cd spasi titik, kemudian enter, kemudian ketik ls untuk melihat apakah kita sudah keluar dari project tersebut atau belum. Nah, di sini sudah muncul, setelah di enter ls, muncul bahwa kita sudah keluar dari project. Maka ketikkan ls lagi. Nah, di sini kita bisa melihat project apa saja yang sudah ada di GeoNote. Nah, di sini sudah ada 2 project, yaitu GeoNote Project dan My GeoNote. Kemudian masukkan script cd my _geonote _. Nah, kemudian masukkan script ls. Nah, di sini jika sudah, masukkan script baru, yaitu python create strip env file .py. Nah, di sini proses ini adalah untuk membuat file env yang akan digunakan pada GeoNote. Nah, kemudian jika sudah selesai, masukkan script ls strip al untuk mengecek total file-file yang sudah tersedia pada file env tersebut, di mana ini hasilnya ada totalnya 116 dengan keterangannya seperti berikut. Kemudian masukkan script baru lagi, yaitu code.env. Kemudian jika sudah, masukkan script docker compose build, di mana di sini membuat bagian-bagian yang akan dijalankan di aplikasi GeoNote atau localhost nantinya. Maka runningnya akan seperti ini. Nah, prosesnya cukup panjang, tunggu saja hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu masukkan script docker compose up strip d. Di sini kita mengecek apakah seluruh file-file docker yang sudah kita install berjalan dengan baik atau tidak di GeoNote-nya. Berikut hasilnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini saya terdapat error, sehingga saya lakukan lagi
saya masukkan lagi perintah docker compose up strip d hingga yang terdapat keterangan error ini menjadi keterangannya healthy. Nah, keterangan error ini pada bagian Django 4my underscore geonode. Nah, saya running ulang hingga keterangannya healthy. Artinya, filenya sudah dapat berjalan di software geonode. Kemudian, untuk mengecek apakah semuanya sudah bisa berjalan di geonode, masukkan script ls strip al. Kemudian masuk ke website localhost. Selanjutnya, jika tahapan sudah selesai, maka kita dapat masuk ke geonode yang sudah kita install dengan cara masukkan https://localhost kemudian akan terbuka geoportal. Nah, di sini saya sudah mengeditnya. Kemudian kita bisa lakukan sign in. Nah, di sini sudah otomatis login menggunakan admin dan password yang sudah ada di file geonode yang sudah kita install. Kalau belum ada, kita dapat mengeceknya pada command prompt ini dengan cara memasukkan perintah cat.env. Nah, di sini kita dapat melihat keterangan-keterangan yang sudah dibuat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa username dan password yang sudah saya buat adalah ini. Admin username admin password. Nah, ini passwordnya. Kemudian kita sign in. Nah, maka muncullah tampilan seperti ini. Di sini kita dapat melakukan proses uploading data seperti ini, dan di sini dapat melakukan proses editing halaman awal. Nah, di sini saya sudah melakukan edit. Proses editing tersebut dapat dilakukan pada geonode themes library ini, dimana masukkan ke theme. Nah, kemudian ini karena saya sudah membuat, kalau belum membuat, klik add geonode theme customization. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini kita dapat mengedit dan menambahkan nama, selanjutnya logo, selanjutnya background, selanjutnya keterangan yang akan kita cantumkan pada halaman home atau dashboard geoportal kita. Jika sudah, lakukan save. Nah, jika ingin melihatnya, klik view site. Nah, baik, begitulah penjelasan tahapan instalasi geoportal menggunakan instalasi perangkat lunak geoportal melalui WSL dan Ubuntu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.